Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Fitri Febrianti. Saya dari kampus Universitas Ma'arif Hasyim Latif dari kelas manajemen 4A Pagi. Di sini saya dan rekan saya yang bernama Arinda Retno Rahayu akan menjelaskan tentang perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi sendiri yaitu adalah merupakan suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari bagaimana seseorang atau individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi. Nah, dari pengertian perilaku organisasi yaitu manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dengan hubungan antar manusia yaitu hablum minan nas. Selain itu yang paling utama adalah hubungan dengan Allah, hablum minallah. Dalam Al-Quran sendiri terdapat ayat yang menjelaskan bagaimana berorganisasi dengan baik. Tujuan mempelajari perilaku organisasi yaitu pertama, kita dapat memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Seperti dengan memahami perilaku, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian dalam lingkungan organisasi. Yang kedua, meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi, seperti apabila di kemudian hari terjadi kejahatan yang sama dengan sebelumnya, kita bisa mengatasinya dengan kondisi yang lebih stabil. Yang ketiga, mengendalikan perilaku. Dengan mengendalikan, maka kita bisa menetapkan situasi seperti yang diinginkan. Hal tersebut sangatlah penting. Bagaimana dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi wa'ati'ullaha wa rasulah wa la tanazza'u fatafsalu wa tad'aba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin, yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasul dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat tersebut menerangkan dalam sebuah organisasi tidak boleh terdapat percekcokan sehingga mengakibatkan permusuhan dan membuat hancurnya persatuan. Dalam tafsirnya Al-Marahi juga menerangkan bahwa rusaknya koordinasi dan organisasi akan membawa kepada kelemahan dan kegagalan. Sekarang kita lanjut ke contoh kedua, surat Asy-Syura ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Dan artinya adalah Dia, yaitu Allah, telah mensyariatkan kepada agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Maksud dari ayat tersebut adalah setiap anggota organisasi dilarang memecah belah organisasi itu sendiri, di mana dengan perpecahan itu membuat mungkin anggotanya keluar
dan mungkin juga organisasi tersebut menjadi bubar. Maka dari itu kita harus saling mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, serta sikap antar anggota termasuk kita sendiri agar tetap betah untuk melanjutkan organisasi ini sesuai dengan tujuan kita dalam berorganisasi. Dan itu kita bisa meminimalisir anggota yang akan meninggalkan organisasi yang kita jalani guna kebaikan kita semua dalam berorganisasi. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang selanjutnya dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang artinya adalah, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Nah, maksudnya adalah jangan sampai kita memiliki rasa dengki terhadap orang lain, dimana rasa dengki atau hasad ini bisa diawali dengan tidak senang terhadap keberhasilan orang lain, sehingga dalam hati kita muncul rasa tersaingi. Pada dasarnya sifat dengki ini berasal dari sifat sombong yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu surat Al-Isra ayat ke-53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi yaqulul ladzi ya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik dan benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ayat ini menjelaskan bagaimana kita harus berkata dengan baik dan sopan, dan kita harus lebih hati-hati dalam berkata. Kenapa kita harus berkata dengan baik dan sopan? Karena dengan berkata yang baik kita bisa meminimalisir ketidaksengajaan perkataan kita yang membuat orang lain sakit hati dan timbul rasa jengkel, dan lebih takutnya terjadi perselisihan di antara kita dan orang tersebut. Maka dari itu kita harus menjaga perkataan kita, lebih berhati-hati dalam berkata-kata, karena kita tidak tahu bagaimana hati orang lain itu seperti apa, kita tidak tahu. Sekian penjelasan materi dari kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf, karena kita juga sama-sama belajar. Alangkah baiknya kita saling mengingatkan apabila ada kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.